Berikut cerita horor. 10 hari tersesat di Gunung Slamet. Pagi itu, 5 sahabat, Faris, Rifki, Jerry, Rahmat, dan Puput, memulai pendakian ke Gunung Slamet dengan semangat. Hutan yang lebat dan udara dingin menyelimuti perjalanan mereka. Di malam pertama, mereka membuat api unggun sambil bercanda dan menikmati alam. Namun, suasana berubah ketika Rifki dan Puput yang berpacaran menjauh dari rombongan. Keesokan paginya, kabut tebal tiba-tiba turun dan menghalangi pandangan mereka. Kompas dan peta yang mereka bawa tampaknya tidak berguna. Seakan-akan mereka sedang berjalan di dalam lingkaran. Ketegangan mulai muncul, terutama saat Faris menyadari bahwa jalur yang mereka lalui tidak seperti yang seharusnya. Malam pun tiba. Di tengah keheningan hutan, mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Puput semakin ketakutan dan mulai berbisik pada Rifki bahwa mereka seharusnya tidak melanggar pantangan di gunung ini. Faris, Rahmat, dan Jerry merasa was-was, tapi mereka berusaha tetap tenang. Pagi harinya, mereka menemukan beberapa barang bawaan, termasuk makanan dan air, hilang begitu saja. Kecurigaan mulai menyebar di antara mereka, saling menyalahkan satu sama lain. Namun, yang paling aneh adalah jejak kaki kecil yang terlihat di sekitar tempat mereka tidur, seakan ada seseorang atau sesuatu yang mengintai mereka. Saat mereka berusaha mencari jalan turun, bayangan-bayangan aneh tampak mengikuti dari balik pepohonan. Puput semakin panik dan histeris, mengklaim melihat sosok tinggi hitam berjalan di belakang mereka. Jerry mencoba menenangkannya, tapi ketakutan mulai menjalar pada semuanya. Angin malam di Gunung Slamet semakin kencang dan dingin, seakan menusuk tulang mereka. Di tengah kegelapan, suara-suara seperti langkah kaki berat mendekat ke arah tenda mereka. Faris mencoba keluar untuk memeriksa, namun Faris tak melihat apa-apa di luar. Mereka terjaga sepanjang malam dengan rasa takut yang mencekam. Di malam itu, Rahmat dan Jerry mulai mengalami mimpi buruk yang sama, tentang seseorang yang menyeret Rifki, sambil berkata, "Inilah balasan atas apa yang telah kau perbuat." Saat Rahmat dan Jerry terbangun, mereka menemukan Puput duduk di luar tenda dengan mata kosong. Rifki berusaha membawanya kembali ke dalam, tapi Puput tampak semakin tak terkendali, berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti. Pada hari keempat, persediaan makanan mereka benar-benar habis, dan sumber air yang mereka temukan ternyata beracun. Faris dan Jerry mulai merasakan dehidrasi dan tubuh mereka melemah. Sementara itu, Rifki dan Puput tampak semakin aneh, sering menghilang dari kelompok tanpa alasan yang jelas. Ketika mereka mencoba mendaki lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal, mereka melihat sosok samar berdiri di puncak bukit. Sosok itu seolah memerhatikan mereka, namun ketika dikejar, sosok tersebut menghilang begitu saja. Faris merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Di malam ke-6, menjadi malam terburuk bagi mereka. Teriakan dari hutan terdengar semakin dekat, dan tenda mereka bergetar seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Rahmat melihat wajah pucat di balik kain tenda, tapi ketika dibuka, tak ada apa-apa di luar, hanya keheningan yang mengerikan. Pagi harinya, Rifki hilang dari kelompok. Puput, yang sudah tampak sangat linglung, hanya bisa berkata bahwa dia sudah diambil. Faris, Jerry, dan Rahmat mencoba mencarinya. Namun, hutan terasa semakin menutup, seolah menghalangi jalan mereka. Saat malam tiba, mereka mendengar jeritan yang mengerikan dari arah yang tak bisa ditentukan. "Itu suara Rifki," ujar Jerry dengan nada ketakutan. Rifki memanggil mereka untuk meminta pertolongan. Namun, mereka terlalu takut untuk mendekat. Puput duduk terdiam, menatap kosong, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada hari ke-8, mereka menemukan Rifki dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di antara semak-semak. Matanya terbelalak
dan wajahnya penuh ketakutan. Tidak ada luka fisik yang jelas, namun seolah dia mati karena rasa takut yang sangat besar. Setelah menemukan Rifki, Puput mulai sepenuhnya kehilangan kendali. Dia sering tertawa dan menangis tanpa sebab, berbicara tentang sosok yang datang mengambil Rifki karena kesalahan mereka berdua. Faris dan Rahmat berusaha menahan Puput agar Puput tidak melukai dirinya sendiri. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tapi semua jalur terasa sama dan mereka terus berputar di tempat yang sama. Rasa lapar dan haus semakin mendera mereka, membuat tubuh mereka semakin lemah dan pikiran semakin kacau. Bayangan hitam yang semula jauh, kini mendekati mereka lebih dekat. Faris merasa ada yang mengawasi dari jarak dekat, tapi setiap kali dia menoleh, bayangan itu menghilang. Di malam yang semakin mencekam, Rahmat merasa ada sesuatu yang berbisik tepat di telinganya. "Inilah balasan atas apa yang telah temanmu perbuat," ujar makhluk itu sambil tertawa. Di hari ke-9, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan minum dari embun pagi dan makan dedaunan yang mereka temukan. Faris dan Rahmat semakin lemah, sementara Jerry masih berusaha mencari jalan meski tubuhnya sudah tak kuat lagi. Puput semakin tak terkendali. Dia tak bisa mengenali dirinya lagi. Faris, Rahmat, dan Jerry sudah hampir menyerah. Mereka merasa bahwa mungkin tak akan selamat dari gunung ini. Namun, di pagi hari yang ke-10 mereka tersesat. Mereka menemukan sebuah jalur yang mengarah keluar dari hutan. Mereka akhirnya ditemukan oleh tim pencari. Faris, Jerry, dan Rahmat mengalami dehidrasi parah. Sementara Puput ditemukan dalam keadaan linglung dan tidak bisa berbicara dengan normal. Mereka berempat selamat, tapi trauma yang mereka alami takkan pernah hilang. Setelah turun, mereka menceritakan kisah menyeramkan yang mereka alami selama berada di Gunung Slamet. Rifki ditemukan tak bernyawa, dan Puput dalam keadaan linglung. Faris, Jerry, dan Rahmat hanya bisa mengenang pendakian itu sebagai mimpi buruk yang tak pernah bisa mereka lupakan. Cerita pun selesai. Dan untuk teman-teman yang menonton, bila suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.